Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Lestari, NIM T2017-8070, kelas Biologi 2. Dalam video ini kita akan membahas mengenai biologi dalam perspektif Islam dengan tema kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang pertama yakni adanya pencemaran lingkungan, yang mana pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain dalam lingkungan, yang mana dapat merubah tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada perusakan lingkungan, yakni tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Nah, perbedaan antara pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Beberapa peraturan yang telah diatur pemerintah dalam penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang pertama ada di bidang industri, yakni pekerjaan tambang tidak boleh dilakukan di tempat tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan dan pembangunan pertahanan. Nah, pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lain bagi masyarakat sekitar. Kemudian, yang kedua ada di pertambangan. Pengusaha diwajibkan mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan dan pencemaran terhadap tata lingkungan, sehingga pengusaha diwajibkan untuk menyusun rencana keadaan darurat dalam rangka menanggulangi kemungkinan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan akibat lepasnya suatu bahan atau zat yang berbahaya. Kemudian di sini kerusakan dapat menimbulkan adanya kerugian. Yang pertama, kerugian itu ada pada bidang ekonomi dan sosial. Kemudian ada gangguan sanitari dan ada gangguan keseimbangan. Kerusakan dan pencemaran dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yakni pencemaran kronis. Kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif, tetapi prosesnya lama. Contohnya, pencemaran merkuri di Jepang menyebabkan penyakit kronis seperti pencemaran Minamata. Kemudian ada pencemaran akut, yakni polutan kadar tinggi menyebabkan kematian. Contohnya ada pencemaran nuklir. Kemudian ada pencemaran yang berbahaya. Terjadi kerugian biologis cukup berat dan dalam hal ini ada radioaktivitas, maka terjadi kerusakan genetis. Yang terakhir ada katastrofis, yakni kematian organisme hidup cukup banyak. Organisme hidup menjadi punah sama sekali. Di antara ketentuan Allah dalam memanfaatkan alam sebagai berikut, yang mana seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 125, yang mana jangan berbuat kerusakan atau bencana terhadap bumi, tanaman, dan keturunan. Nah, contohnya itu kita harus menjaga lingkungan agar tidak tercemar, sehingga lingkungan kita tetap terjaga dan asri. Kemudian ada juga dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana jangan mudarat diri maupun orang lain. Nah, maksudnya jadi kita tidak bisa
ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka kita jangan sampai merusaknya. Kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat 168, yang mana jangan memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan yang tidak halal. Jadi, kita sebagai manusia jangan mengeksploitasi bumi dengan berlebihan agar bumi kita tetap terjaga. Kemudian yang terakhir ada pada surat Al-Anbiya ayat 7. Manusia dalam memanfaatkan alam ini hendaknya meminta petunjuk kepada orang yang lebih tahu atau mematuhi petunjuk para ahli dalam berbagai bidang profesi ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kita merusak lingkungan yang ada.